Salam, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita sudah bangun dan kita sehat, semangat, dan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan sebagian firman sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih dulu marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih ya Allah karena Engkau telah memberikan berkat-berkat dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini, Engkau telah membangunkan kami dengan segar kembali dari tidur kami semalam. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang kami dengar, kami baca, kami renungkan hanya seturut kehendak-Mu. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan kita ambil dari Ratapan 5 ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami. Amin. Renungan ini akan kami beri judul Bertobat dan Hidup Baru. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan Allah seturut gambar Allah. Manusia diciptakan Allah menurut gambarnya. Manusia diberkati Allah dengan hidup damai, tentram, nyaman di tempat yang begitu indah, yaitu Taman Eden. Namun manusia melanggar ketetapan Allah, dan pada akhirnya manusia terusir dan harus turun ke dunia. Hal inilah yang menjadi awal kesengsaraan, penderitaan, dan kesulitan bagi manusia. Manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitulah manusia harus menyiapkan apa saja yang dia butuhkan dengan sekuat tenaga. Zaman terus berganti. Hari terus berganti. Generasi terus berganti. Persaingan semakin ketat, dan yang terjadi banyaknya perlawanan antara satu dengan yang lain. Ibu yang terkasih, demikian pula kehidupan bangsa Israel saat itu. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang menjadi kesukaan Tuhan. Namun, mereka adalah bangsa yang melawan Tuhan, memberontak, dan pada akhirnya bangsa ini mengalami penderitaan karena segala dosa-dosanya. Ibu-ibu yang terkasih, oleh sebab itu peratap melalui Nabi Yeremia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, sebagaimana nats kita tadi. Yang demikian, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka aku akan kembali. Perbaharui hari-hari kami seperti dahulu kala. Ibu-ibu yang terkasih, mereka memohon, meratap agar bisa kembali kepada Allah Bapa. Kondisi hidupnya bisa dipulihkan dan diberkati, hari-harinya menjadi hari baru. Mereka menyesal tentang apapun yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadirat Allah. Ibu yang terkasih, seorang yang ingin kembali kepada Allah, tentu orang itu harus meninggalkan kehidupan yang lama dengan cara bertobat. Ibu,
Apa itu bertobat? Yang pertama, bertobat adalah merubah atau mengubah jalan hidup seseorang untuk mengoreksi diri, introspeksi diri. Bertobat berarti kembali ke jalan kebenaran dan mau mengikut Tuhan. Yang kedua, bertobat berarti tidak akan mengulangi dosa lagi. Karena seringkali orang mau bertobat dan bahkan sudah bertobat, tetap mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Ibu yang kekasih, yang ketiga, dengan bertobat hanya ada satu jembatan agar kita bisa kembali kepada kehendak Allah, yaitu mengikuti jalan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk mengikut Yesus, seorang harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi hidup baru. Jadi siapa saja yang berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa kita lihat pada 2 Korintus 5 ayat 17. Ibu-ibu yang kekasih, kita patut bersyukur senantiasa sebab Tuhan telah memilih kita menjadi miliknya. Dengan darah Yesus kita dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga. Yang keempat, bertobat berarti sanggup memikul salib. Berarti berani menyangkal diri, berani menyatakan kata tidak terhadap dosa, terhadap segala sesuatu yang Tuhan tidak izinkan. Dalam kehidupan kita juga mengalami banyak pencobaan dan masalah. Pertanyaannya, adakah ibu-ibu yang tidak pernah punya masalah? Tentu saja kita punya masalah. Apa itu kecil, apa itu besar, apa itu ringan, apa itu berat. Apa itu tentang rumah tangga, tentang anak cucu, tentang masalah-masalah ekonomi, sosial, dan budaya, mungkin sakit penyakit. Namun, kita yakin bahwa setiap masalah diizinkan Tuhan untuk menghampiri hidup kita, untuk menguatkan hati kita, untuk menguji hati kita. Namun, jangan sampai salah di dalam merespon pencobaan atau masalah. Sebab kalau kita salah merespon, maka yang terjadi kita akan marah-marah, menyalahkan orang lain, atau mungkin bahkan menyalahkan Tuhan. Ibu-ibu, berbicara masalah pencobaan dan penderitaan, Tuhan Yesus sendiri telah menderita karena dosa yang tidak pernah Ia lakukan. Dosa yang Ia pikul adalah dosa manusia, dosa kita. Ibu-ibu, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penderitaan sebelum Ia disalibkan? Setelah perjamuan terakhir, maka Tuhan Yesus menuju ke Taman Getsemani, taman yang dipercayai bahwa sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan berada di sana dan Tuhan sangat sedih hati. Bahkan Tuhan berdoa sampai 3 kali. Di sana Tuhan juga mengaduh kepada Tuhan Bapa di surga. Demikian, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau hendaki. Matius 26 ayat 37 sampai dengan 39. Demikianlah cara Tuhan Yesus merespon penderitaan yang bisa diteladankan kepada kita. Artinya, ketika Tuhan Yesus mengalami pencobaan, Tuhan Yesus berdoa, dan menyerahkan segala persoalannya kepada Bapa di surga. Juga Tuhan Yesus sabar, taat sampai mati. Kematian, kebangkitan, serta naiknya Tuhan ke surga adalah serangkaian proses penyelamatan agar kita bebas dari dosa.
memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan di situ ada pengampunan. Ibu-ibu yang terkasih, pada saat ini kita berada dalam kondisi pandemi yang tentu saja banyak orang yang sedih, yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, ada yang mungkin kekurangan dalam ekonomi, dan banyak hal yang terjadi. Namun, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita di dalam hidup kita. Dan untuk itu, seringkali kita mendengar dan nasihat yang demikian. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, atau menjanjikan mentari selalu bersinar, serta bunga selalu mekar tanpa layu. Ada kalanya mendung di atas kepala, lalu hujan deras hingga badai. Bila itu terjadi, janganlah kita putus asa dan sedih. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap hujan, ketenangan di setiap badai, tawa di setiap tetes air mata, jawaban di setiap doa dan berkat di setiap persoalan. Demikian ibu-ibu apa yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami senantiasa dekat dengan Engkau, agar kami selalu memandang salib-Mu, sehingga kami di dalam menjalani hidup ini selalu Engkau iringi, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.